Halo teman-teman, kembali lagi di Franchise Channel. Seperti biasa, kita akan berbagi mengenai seputar bisnis franchise, seputar dunia franchise, dan kita berharap ini menjadi insight buat teman-teman yang saat ini sudah memiliki bisnis franchise atau yang ingin Anda mempunyai bisnis franchise gitu ya. Nah, yuk hari ini kita akan membahas terkait dengan strategi meningkatkan profitabilitas bisnis franchise Anda. Tentunya teman-teman pasti harus pahami bahwa bisnis yang baik bisnis yang baik adalah bisnis yang menguntungkan, bisnis yang memberikan manfaat kepada Anda, bisnis yang memiliki profit atau keuntungan yang nanti bisa Anda gunakan untuk ekspansi, Anda bisa gunakan untuk menambah modal kerja, Anda bisa gunakan untuk membuka cabang-cabang baru bisnis franchise Anda. Maka penting untuk Anda mengetahui bagaimana cara agar bisnis Anda memiliki profitabilitas sehingga ini benar-benar menjadi bisnis franchise yang bermanfaat, bisnis franchise yang bisa menghasilkan dan tentunya nanti ini benar-benar bisa menjadi sesuatu yang membuat hidup Anda lebih baik gitu ya. Itu adalah salah satu pentingnya kita memahami bisa mengukur profitabilitas dari masing-masing bisnis franchise yang nanti teman-teman akan buka. Nah, yuk kita mulai dengan bagaimana sih caranya atau strateginya seperti apa agar nanti bisnis franchise Anda benar-benar bisnis franchise yang memiliki profitabilitas yang bagus. Yuk kita mulai teman-teman ya. Baik. Strategi meningkatkan profitabilitas dimulai dengan melakukan implementasi referral program dan customer loyalty program. Ini apa sih maksudnya? Jadi referral program ini adalah bagaimana Anda bisa membuat pelanggan yang datang langsung ke outlet Anda, pelanggan yang datang langsung ke toko Anda, bisa Anda mendapatkan atau memberikan kepada pelanggan tersebut sebuah pengalaman yang bagus, sehingga mereka akan memiliki referral, akan memberikan referral kepada Anda, ya, memberikan referral kepada Anda terhadap dengan teman-temannya, dengan koneksinya, dengan circle-nya mereka. Ya, jadi ketika nanti pelanggan itu datang ke toko Anda, ke bisnis Anda, dan mereka mendapatkan impresi yang baik, mendapatkan pengalaman yang baik, maka mereka pasti akan memberikan rekomendasi toko Anda kepada teman-temannya, kepada circle-nya mereka. Nah, ini penting untuk Anda ciptakan. Anda ciptakan artinya apa? Artinya dari sisi operasional, benar-benar Anda harus memperhatikan bahwa tim yang ada di lapangan, yang ada di toko itu benar-benar bisa memberikan pengalaman yang bagus kepada pelanggan Anda. Dan jangan lupa, pelanggan itu perlu recognize, perlu sebuah sebuah semacam ini ya, semacam penghargaan kepada orang tersebut, tentunya dengan memberikan yang namanya loyalty program ya. Ketika nanti pelanggan itu memberikan rekomendasi produk Anda kepada temannya, maka ketika pelanggan itu datang maka dapat referensi dari siapa, maka Anda bisa mencatat referral dan menggunakan referral loyalty program tersebut ya. Jadi customer loyalty program ini sangat penting ya untuk teman-teman adakan di toko. Ya, contoh tidak harus dengan sistem yang canggih, dengan sistem yang biasa saja juga sudah bisa. Misalkan Anda memberikan, misalkan Anda punya toko kopi gitu ya, ketika nanti pelanggan Anda mau pesen kopi, ya, kemudian pelanggan Anda datang dengan membawa temannya, maka Anda bisa tuliskan, oh ini referral dari customer A nih kepada Anda, gitu ya, sehingga mereka mendapatkan poin atau mendapatkan diskon ketika nanti mereka datang lagi ke toko Anda. Maka referral program, kemudian customer loyalty program ini sangat penting untuk Anda adakan. Tujuannya apa? Agar semakin banyak traffic yang datang ke toko Anda. Nah, itu adalah satu tujuannya untuk memberikan referral program dan juga customer loyalty program itu wajib untuk Anda lakukan sehingga trafficnya semakin ramai ke toko Anda. Oke, yang pertama. Yang kedua adalah manfaatkan lokal influencer agar selalu terlihat otentik. Nah, terkadang ketika Anda buka di suatu tempat gitu ya, terus Anda menggunakan KOL, menggunakan key opinion leader, menggunakan selebgram itu. Tapi yang Anda pilih adalah selebgram yang memang terkenal, oke, tapi terkenalnya di kota mana? Atau terkenalnya di Jakarta. Anda buka toko di Bandung, tapi Anda memilih influencer yang mereka terkenalnya di kota Jakarta.
Nah itu jangan sampai teman-teman ya jangan sampai. Sehingga apa? Sehingga nanti nggak akan efektif tuh. Jadi pengaruhnya si influencer itu karena basisnya mereka ada di Jakarta, maka mereka customer-nya dia atau followersnya dia akan ada effort tuh kalau nanti ke Bandung. Nah itu perlu Anda perhatikan juga. Jadi gunakan lokal influencer saja. Kalau Anda buka bisnis franchise di Bandung, maka Anda pakai influencer lokal di Bandung. Bisa mikro, bisa makro ya sesuai dengan nanti budget yang teman-teman sudah set gitu ya. Pakai lokal influencer agar apa? Agar followersnya mereka kemudian autentikasi dari si KOL tersebut atau lokal influencer tersebut bisa terlihat ya ketika nanti mereka mengunjungi outlet Anda sesuai dengan daerahnya ya teman-teman ya. Pastikan benar-benar Anda memilih lokal influencer entah itu mikro atau makro, maka pastikan itu Anda akan pilih. Tujuannya apa? Sekali lagi ini adalah nge-boost traffic juga. Jadi nge-boost traffic yang pertama, yang kedua adalah memberikan awareness yang tinggi kepada toko Anda nanti. Itu adalah fungsi ketika nanti Anda bekerjasama dengan lokal influencer. Jadi goals-nya apa dengan kerjasama dengan local influencer? Goals-nya adalah kembali lagi ke traffic. Semakin banyak traffic kunjungan yang datang ke tempat Anda, maka Anda semakin pelanggan akan semakin aware terhadap toko franchise Anda. Nah, itu adalah salah satu cara untuk bisa meningkatkan traffic sehingga omsetnya, penjualannya bisa membantu untuk kita terus tingkatkan. Oke? Yang kedua adalah bekerjasama dengan lokal influencer ya, yang sesuai dengan daerah di mana tempat Anda membuka bisnis franchise. Ya, kemudian yang kedua adalah mulai implementasikan data analitik. Nah, ini kembali ke pengolahan data, kembali ke angka. Jadi bisnis yang baik adalah bisnis yang mempunyai angka yang bagus, bisa diukur dengan angka. Angka ini akan menjadi dasar ketika Anda akan membuat keputusan. Contoh misalkan ternyata ada kebocoran di bahan baku, maka apa saja yang bocor, misalkan kita terlalu banyak membuang bahan baku yang sebenarnya masih bisa didaur ulang atau sebenarnya masih bisa dipakai untuk yang lain. Nah itu ada dasar untuk Anda membuat keputusan action plan untuk perbaikan dari bisnis Anda, perbaikan dari toko Anda. Maka semua hal yang ada di toko perlu Anda ukur dengan angka. Dari angka tersebut akan terlihat di mana celah-celah yang nanti bisa untuk dilakukan perbaikan. Action plan apa yang nanti akan dilakukan adalah berdasarkan angka-angka. Contoh omset barang A itu nggak laku-laku. Kenapa ya? Oh ternyata ini kurang berminat nih dari sisi customer ya. Gimana cara untuk berminat? Maka Anda bandingkan dengan produk favorit customer. Maka ketika produk itu dibandingkan, maka itu akan mendorong untuk penjualan dari menu yang tidak laku tadi, gitu ya. Atau mungkin customer terlalu banyak pilihan menunya sehingga nanti menu yang tadi nggak laku karena memang udah nggak dipilih lagi sama customer, maka itu perlu ada dasar angkanya. Tujuannya apa? Untuk melakukan perbaikan yang sampai untuk bagaimana caranya untuk menu yang tadi bisa laku. Nah itu adalah cara untuk menggunakan atau fungsi dari menggunakan data analitik. Maka banyak sekali bisa dilakukan untuk data ini. Anda bisa sederhana, bisa pakai dengan Excel, Anda bisa dengan Power BI atau apapun yang memang fungsinya adalah untuk mengukur bagaimana performa dari setiap bisnis yang nanti Anda lakukan di toko atau outlet franchise Anda. Oke, tadi adalah menggunakan data analitik. Nah, kemudian ini jika benar-benar Anda sudah banyak pelanggan, ordernya sudah bertriliun-triliun, contoh ya Amin ya, atau order Anda sudah melimpah, maka coba ada hal nggak yang bisa diotomasi? Ya, contoh misalkan otomasi ini dilakukan untuk apa? Dilakukan ketika ada pekerjaan yang dilakukan sering berulang-ulang. Contoh zaman dulu ketika Anda menutup produk gitu ya, dia dilakukan manual, ditutup sendiri, di strapper sendiri. Nah, otomasi dilakukan dengan apa? Dengan cara membuat alat baru, Anda menyewa atau menggunakan alat baru yang di mana otomasi untuk menutup packaging tadi bisa dilakukan secara otomatis. Ya, sehingga nanti apa? Sehingga Anda bisa menghemat waktu, meredus biaya ya, terutama untuk biaya operasional. Ya, bagaimana nanti itu bisa dengan cepat dan tepat sampai dengan nanti produksi bisa terpenuhi. Itu adalah salah satu cara untuk
mengotomatisasikan sesuatu atau pekerjaan yang sering dilakukan secara berulang-ulang. Ya, contoh administrasinya apa? Oh, tanda tangan nih, tanda tangan kan sekarang nggak harus pakai ini kan, nggak harus pakai kertas juga atau pakai pensil, tapi tanda tangan juga bisa dilakukan secara digital. Nah, itu ada salah satu bentuk otomasi ya untuk dilakukan secara digital otomasi sehingga prosesnya akan bisa lebih cepat. Oke, itu nomor 4. Yang kelima, yang paling penting juga agar nanti cost atau profit Anda bisa bagus, maka yang harus Anda lakukan adalah cost cutting. Anda memotong pos-pos biaya yang memang terlalu over. Ya, cost cutting ini Anda harus lihat detail gitu ya teman-teman ya. Kira-kira ketika Anda membuat laporan profit and loss, maka poin-poin operasional atau cost-cost yang sifatnya reguler itu perlu Anda lihat sejauh mana keefektifannya di bisnis franchise Anda. Ya, dengan Anda bisa melihat P&L, maka keefektifan dari biaya-biaya operasional yang terjadi itu Anda bisa ukur. Mana-mana yang bisa di-manage, mana-mana yang fixed cost, mana-mana yang bisa manageable. Ya, cost-cost apa yang bisa di-manage? Contoh untuk cost untuk biaya maintenance, apa saja yang perlu disiapkan. Nah, bisa di-maintenance kalau maintenance itu misalnya berarti kalau agar maintenance itu tidak sering terjadi, maka perawatan atau proses perawatan dari alat-alat perlu diperbaiki. Proses bagaimana Anda membuat lemburan karyawan yang lemburnya tidak efektif, Anda juga harus ukur agar nanti cost-nya bisa Anda benar-benar tekan. Jadi, cost cutting ini menjadi salah satu upaya juga untuk Anda bisa menekan biaya sehingga nanti profitnya bisa benar-benar maksimal. Baik, teman-teman, 5 hal tadi perlu Anda lakukan untuk Anda bisa meningkatkan profit bisnis franchise, dan profit yang bagus merupakan ukuran keberhasilan dari sebuah bisnis franchise. Maka pastikan profitabilitas bisnis franchise Anda benar-benar bagus. Oke, teman-teman, terima kasih sudah melihat rekaman ini dan sampai ketemu lagi di franchise channel selanjutnya.